Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tadinya saya ingin ke kelas sih, tapi isi kelasnya yang dipakai gitu ya. Jadi hari ini saya terpaksa harus online lagi aja, karena memang ternyata nanti ada agenda juga jam 10 kalau 30-an deh kalau nggak salah. Ada rapat yang harus saya ikuti. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa selesai ya. Materi yang bisa kita diskusikan untuk hari ini, kita akan lanjutkan metode atau algoritma yang kaitannya dengan proses untuk klasifikasi ya. Jadi kita balik lagi ke klasifikasi. Minggu lalu kita sudah bahas kalau tidak salah clusteringnya. Minggu lalu clustering kan ya? Ada beberapa metode clustering, benar nggak? Coba dicek dulu, jika saya salah. Clustering kan minggu lalu ya? Ada kayak means, kemudian ada kayak midwich. Benar ya? Dicatat nggak judulnya? Tolong dicatat judulnya ya. Jadi setiap pertemuan, tolong dicatat, takutnya nanti bisa lupa ataupun saya keliru. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Sekarang kaitannya dengan masih proses klasifikasi. Mungkin nanti saya mau kasih juga contoh gitu ya. Nanti kita di belakang bagaimana penerapannya, terutama mungkin ada pemanfaatan di beberapa package library. Yang kedua mungkin nanti pre-processingnya mungkin saya harus jelaskan dulu. Karena untuk dataset yang nanti kita gunakan, apakah itu nanti akan kita gunakan bersumber dari data mentah, raw data, ataukah kita akan ambil dari beberapa sumber-sumber, ya misalkan nanti Anda mau ambil dari Twitter, Anda ambil dari YouTube, komentar-komentar yang ada di YouTube, siapa tahu lagi rame nih sekarang, gitu, ada yang mau coba analisa gitu ya. Ada yang nonton kemarin debat presiden, capres maksud saya, pada nonton nggak? Enggak, Pak. Wah, kumaha ya mahasiswa, netizen. Anda netizen bukan nih? Harusnya ngikutin perkembangan ya, karena kan ini lagi hot gitu, lagi rame, lagi perkembangan politik di Indonesia, dan Anda akan memilih pemimpin di masa depan. Jadi Anda sebagai anak muda, ya, atau Gen Z ini harus mengikuti ya. Karena insya Allah mungkin bulan depan ya, 14 Februari kita akan memilih. Tapi ini Anda sudah milih kan? Udah usianya 17 kan ini? Udah berapa sih? Udah milih kan? Udah, Pak. Gak mungkin kalau belum. Udah, Pak. Udah ya? Jadi siapa tahu nih ada yang, Pak saya mau coba untuk bikin proyeknya menganalisa dari hasil hasil debat ya, hasil debat capres gitu ya, atau hasil debat cawapres gitu ya, atau mungkin nanti siapa tahu ingin menganalisa kandidat-kandidat dari pileg gitu seperti itu. Nah, yang jatuhnya nanti misalkan mau saya pengen bikin proyeknya untuk sentimen analisis gitu ya. Kira-kira responnya sentimennya positif atau tidak nih kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3 atau paslon 1, 2, 3 atau misalkan pileg seperti itu. Atau ke depan Anda mau coba, Pak saya pengen tahu nih kira-kira seberapa banyak omongan netizen yang ngomongnya sarkasem atau kasar ya. Nah, nanti kita bisa membuat deteksi otomatis gitu ya mengenai deteksi sarkasme ya, menggunakan ya, salah satunya ini metode ini bisa dipakai SSVM gitu ya. SSVM dan variansinya nanti. Atau misalkan untuk saat ini yang lagi ramai ya pasti di netizen ya, omongan-omongan atau sekitar mengenai perbincangan sekitar hal-hal yang sebenarnya lagi ramai yang berbau politik kalau yang ada saat ini gitu. Dan itu bisa Anda jadikan sebagai case atau kasus. Ya. Tentunya kalau kalau Anda mengambil data mentah ya, raw data yang Anda ambil misalkan dari sosial media misalkan seperti itu is okay.
Dan siapa tahu pengembangannya akan jauh lebih bermanfaat gitu ya. Misalkan gitu ya, saya ingin mengetahui apakah produk yang ditawarkan oleh ini pengembangan. Saya ingin tahu misalkan akan di-launching sebuah produk gitu ya, misalkan ini case yang berbeda. Misalkan saya ingin atau ada sebuah perusahaan yang ingin meluncing sebuah produk dan kemudian mungkin dia pengen tahu nih respon dari si konsumennya seperti apa. Respon dari calon-calon konsumen seperti apa. Respon dari sekarang lagi hype-nya apa nih contoh? iPhone model lewat ya. Apa yang lagi baru kira-kira? Ada launching produk nggak kira-kira bulan ini? Nggak ada ya. Handphone masih belum keluar, biasa sih bulan 2 atau bulan 3 sih biasanya, pertigaan. Karena kan dia per kuartal, 3 bulan awal. Itu suka ada yang launching produk. Nggak ada kan ya? Nggak ada yang launching produk ya? Ada nggak? Ada yang lagi newsnya apa yang lagi hotnya di produk? Ada yang tahu nggak Mas? Kira-kira ada yang ngikutin perkembangan nggak? Produk apa, Pak? Ya produk apa aja, bebas. Misalkan kendaraan otomotif, mobil, ada yang mau launching produk baru nggak misalkan? Motor, ada nggak yang mau launching? HP Samsung, Pak. HP HP, Samsung SD. handphone misalkan ya. Handphone misalkan mau launching nih, launching produk misalkan. Nah, Anda nanti mau analisa nih, ini kan ke brand ya. Mohon maaf kalau kita sebut salah satu brand, misalkan tadi Samsung. Samsung atau Samsung bacanya? Samsung atau Bacanya orang Samsung apa Samsung? Hah? Samsung aja tuh orang Sunda. Bacanya Samsung makanya orang Indonesia. Misalkan Samsung mau ngeluarin atau launching produk baru. Nah, misalkan Anda mau analisa nih, kira-kira ketika launching produk yang baru, omongannya seperti apa? Ya, reviewnya atau misalkan ada produk sudah di launching, ingin diketahui nih dari omongan netizen gitu ya, atau review-review yang ada di produk. Misalkan ada, kalau sekarang kan misalkan ada channel YouTube gitu ya, ada channel YouTube yang by the way tanda kutip misalkan si David Gadget In, ada yang pada tahu nggak? David? Ya, kalau yang channelnya Sobat HP lah yang kere-hore karena itu. Atau siapa lagi ya yang seringnya, ya artinya yang penontonnya banyak gitu loh. Ya, kan David atau mungkin Sobat HP atau apalagi ya. Saya kurang mengikuti lah beberapa, cuman yang satu si David aja. Nah, mungkin ada channel-channel lain juga yang segmented gitu ya. Kalau di iPhone saya suka lihat apa yang si cowok tuh lupa apa namanya. Yang nge-review handphone lah seperti itu. Nah, yang Anda lihat bukan review orangnya, tapi lihat omongan netizennya, yang komentar-komentarnya. Suka lihat kan? Kan ketika misalkan mereka mereview sebuah produk, itu kan ada suka komen yang dibuka tuh. Nah, kan ada yang sampai ratusan, ada yang sampai ribuan, bahkan komentar-komentar. Nah, yang mau kita lakukan adalah analisanya berdasarkan omongan-omongan si netizennya itu, atau si komentar-komentarnya itu. Ya, apakah nanti pada responnya positif gitu ya, apakah nanti pada responnya negatif misalkan seperti itu, atau netral aja gitu. Tapi umumnya sih kita misalkan yang paling gampang adalah dua hal gitu ya. Nah, dua hal ini yang nanti akan kita hubungkan dengan dua kelas. Kelas positif atau kelas sentimennya positif dan kelas sentimennya negatif. Nah, metode ini SVM itu bisa Anda gunakan, salah satu metode yang bisa Anda gunakan untuk menganalisa itu. Nah, ini manfaatnya ke depan itu tadi untuk ke arah pengenalan sosial media analitik gitu ya, untuk misalkan nanti ke depan untuk text mining dan macam-macam kayak gitu. Paham ya? Kebayang ya untuk manfaatnya. Jadi saya kenalkan dulu untuk apa nanti ke depan si metode-metode ini gitu, supaya nanti Anda punya pencerahan sehingga pada saat Anda bikin project, data yang akan Anda gunakan tidak hanya berdasarkan bersumber dari data eksternal yang existing, misal dari Kaggle, misal dari UCI, dari ImageNet, atau misalkan dari Open Data dan sebagainya yang udah given. Tapi Anda pun bisa nge-retrieve datanya, bisa ngambil langsung misalkan dari komentar YouTube, bahkan scriptingnya sudah ada gitu kalau saat ini.
Anda mau ambil dari GitHub yang lagi rame misalkan lagi ngomongin, atau dari Twitter, Twitter juga bisa, atau dari X gitu ya. Itu juga ada script yang udah bisa kita gunakan untuk narik data, atau bahasanya crawling data. Data crawling, data yang kita crawling dulu dari sumber-sumber tersebut. Nah, meskipun misalkan, Pak saya bisa nggak ngambil dari Facebook, ngambil dari Instagram, itu memang masih tertutup ya untuk saat ini. Kecuali kalau Anda misalkan melakukan pengajuan data, untuk dalam bentuk riset ya. Nah, setahu saya yang Facebook itu prosedurnya mungkin kalau sekarang lebih ribet ya dibandingkan zaman dulu. Nah, ini gara-gara kasus apa dulu ya, yang di Amerika itu loh, ketika pemilihan presiden, yang terjadi ketika data yang ada di sosial medianya dipakai gitu ya untuk dianalisa dan sebagainya. Cambridge case yang itulah kalau nggak salah pemilihan presiden. Habis dari itu untuk akses data yang ada di sosial media lebih sulit gitu ya. Nah, ataupun nanti Anda mau coba menggunakan data-data yang berasal dari sumber-sumber atau channel-channel yang sudah tersedia, misalkan dari yang publik ya, misalkan kayak Traveloka gitu ya, atau misalkan dari Gojek, atau misalkan dari itu kan tiket-tiket yang kayak seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk nge-crawling data. Nah, saya kira nanti Anda bisa eksplorasi, Anda bisa cari sendiri juga. Scripting udah banyak sekarang kok untuk bisa Anda gunakan gitu. Nah, jadi kembali ke materi kita, bahwa hari ini kita akan bahas salah satu metode atau algoritma yang bisa kita gunakan untuk hal itu. Nah, mungkin nanti di pertemuan next-nya mungkin saya kenalin gimana caranya untuk pre-processing data tekstual, pre-processing untuk data image gitu. Karena nanti siapa tahu nanti untuk bikin project akhirnya Anda sekalian atau adik-adik sekalian itu ada yang interest di teks gitu ya. Ada yang mungkin interest nanti di image gitu ya. Nah, siapa tahu ada juga yang interest mungkin di dokumen-dokumen. Nah, untuk dijadikan sebagai project akhirnya gitu ya. Jadi by the way, saya ingetin lagi bahwa di akhir perkuliahan ini Anda harus membuat sebuah project gitu ya. Projectnya yang nanti bisa dikerjakan atau diselesaikan secara tim. Kira-kira begitu. Jadi harus mulai dibentuk dari sekarang. Baik, hari ini yang saya mau bahas adalah model intinya dulu, yaitu SPM atau Support Vector Machine. Keywords-nya adalah support vector itu, support vektornya sebenarnya. Nah, apa itu support vector? Bagaimana cara nanti kita menemukan support vector? Dan apa yang harus dilakukan ketika misalkan pola data, ketika datanya itu sendiri mungkin dalam bentuk-bentuk yang mungkin sulit untuk kita klasifikasi. Ingat catatannya ini masuk ke dalam algoritma klasifikasi. Supervised learning berarti ya, seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mau tanya dulu, boleh? Ada yang mau tanyakan dulu, mungkin ada yang mau diskusikan dulu? Belum ada? Belum, Pak. Oke, baik, yang pertama, baik, kita cek data. Seperti kita pelajari mengenai proses dalam klasifikasi, mengklasifikasi ya, mengkelaskan. Ada ini contohnya binary, hanya 2 berarti ya. Ada 2 kelas yang nanti akan kita bentuk. Contoh tadi yang saya sebutkan dalam sentiment analysis, review positif, review negatif. Itu yang paling umum ya, sentimen. Nah, biasanya nanti kita gunakan untuk itu. Atau sekarang itu di kami risetnya yang kaitannya lebih dalam lagi, namanya untuk sentiment analysis berbasis aspek atau aspek base. Nah, jadi lebih dalam lagi. Ya, misalkan kayak tadi contohnya untuk mereview sebuah produk gitu ya. Misalkan produk handphone. Nah, produk handphonenya mau kita lihat sentimennya berdasarkan misalkan apa? Fitur, misalkan berdasarkan harga, misalkan berdasarkan servisnya, pelayanannya gitu ya.
Misalkan berdasarkan apalagi after sales-nya, misalkan seperti itu. Nah, dari aspek-aspek tadi nanti kita bisa klasifikasikan, misalkan sentimennya kira-kira positif atau negatif, kayak gitu. Kebayang nggak contohnya? Halo, bisa dipahami nggak contohnya? Bisa, Pak. Oke, bisa kebayang ya, kalau Anda kan punya handphone nih. Nah, dari handphone itu kita mau review nih. Nah, reviewnya berdasarkan apa? Harga misalkan. Nah, kira-kira kalau respon dari customer, harganya kira-kira worth it nggak dengan produk kayak gitu? Nah, dengan produk yang seperti itu, harga dengan kisaran segitu, kira-kira cocok atau tidak? Nah, itu kan ada respon positif atau negatif. Yang kedua, misalkan dari kualitas. Nah, misalkan kualitasnya kira-kira dengan harga segitu, kira-kira bagus atau enggak. Nah, itu kita tanya sentimen-sentimen yang ada di respon oleh si customer. Nah, kayak gitu deh. Nah, hal ini contoh di dalam binary class berarti, coba Anda perhatikan di sini. Ini misalkan sebaran datanya kayak gini. Ada yang bulat kuning, kuning bulat gitu ya, dan ada yang bentuk kotak orange. Nah, seperti biasa dalam klasifikasi yang paling gampang adalah kan kita harus memisahkan nih supaya kita clear gitu. Mana yang masuk ke dalam kelasnya yang kotak, mana yang masuk ke dalam kelasnya yang kuning. Gitu ya. Nah, kita udah belajar KNN, udah belajar naif, udah pernah kan kita lakukan processing seperti itu. Gitu ya, dengan pola-polanya. Nah, kalau sekarang yang kita analisa adalah bagaimana kita memisahkan si data ini untuk masuk ke dalam kelas-kelas tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, di dalam support factor yang akan jadi penentu itu adalah adanya satu garis disebut dengan hyperplane. Jadi ada satu garis pembatas gitu ya. Garis pembatas ini pemisah. Garis pemisah ini yang nanti akan dijadikan sebagai pemisah gitu ya, gate gitu antara kelas yang pertama sama kelas yang kedua. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah kalau ngelihat seperti ini, kalau di dalam gambar ini kan ada 3 garis. Nah, garis pertama, garis kedua, sama garis ketiga. Benar? Bisa kelihatan kan? Iya, Pak. Bisa kelihatan. Oke. Nah, ataupun bentuk-bentuk Anda bisa membuat garis-garis gitu. Tapi yang jadi masalah adalah garis mana sih yang sebenarnya paling optimal untuk kita gunakan. Ini kalau kasusnya dalam bentuk yang lebih simpel kayak gini, nanti lebih kompleks gitu. Tidak seperti ini nanti dalam real case-nya. Ini mah normatif gitu ya. Ini gampang untuk kita pisahkan. Ya udah pakai garis aja dipisahin. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika ada data baru, ketika misalkan garis mana yang harus dibuat, karena cuma satu kan yang kita buat itu ada satu aja, hyperplane cuma satu. Apakah misalkan yang sebentar, oke, apakah misalkan yang ini kan jadi garis itu, ataukah yang kedua ini, ataukah yang ketiga ini gitu. Ini kan samplingnya cuma tiga garis. Nah, yang akan kita cek itu nanti akan berdasarkan SV itu tadi, support vektornya. Jadi ada satu data atau beberapa data yang paling dekat dengan si garis tadi dan paling optimal nanti. Jadi yang nanti akan kita cari itu sebenarnya jarak antara si data paling kecil itu dengan garisnya atau hyperplane. Nah, ini kita juga belum tahu apakah yang garis pertama itu tadi ataukah garis yang kedua atau garis yang ketiga. Karena ini pola yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pembatas gitu. Nah, artinya yang akan kita cari itu kalau di sini kan istilahnya namanya adalah discrimination boundary sebagai pembatas lah kira-kira gitu. Mana sih garis hyperplane, istilahnya nanti hyperplane yang paling terbaik. Ya, bisa dipahami sampai sini konsep dasarnya. Jadi
Yang akan di dalam support vector itu ada satu apa ya? Mungkin nanti ada satu garis yang kita sebut hyperplane itu yang untuk menentukan pembatasnya ya, dari data yang akan kita klasifikasikan. Nah, harapannya nanti adalah kita bisa menemukan yang kita sebut tadi hyperplane yang optimal. Ya optimal itu seperti apa? Nah, di sini ada nilai D nih, kayak kemarin ya, ada jarak yang atau margin kalau di sini ada margin ataupun jarak yang optimal. Nah, garisnya itu nanti harus lurus gitu. Jadi setiap data yang ada di sini itu nanti punya jarak yang optimal. Itu kayak kemarin ya, KNN, kita kan dari kemarin bahas KNN mulu ya, dan sampai dengan variasinya. Ada jarak yang nanti akan menjadi acuan kita nanti. Kalau di sini istilahnya adalah margin yang paling optimal gitu. Nah, di sini ada beberapa keterangan dulu ya, atau definisi yang harus dipahami oleh Anda. D atau margin ini adalah minimum distance, jarak yang paling minim, pendek, dekat antara hyperplane dengan training sample atau dengan data training itu tadi, dengan data ya. Jadi kita akan mencari jarak yang paling dekat, margin yang paling dekat. Jarak lah sama aja. Kemudian hyperplane yang paling baik diperoleh dengan memaksimalkan nilai margin. Jadi hyperplane yang paling baik itu dengan cara dimaksimalkan. Kemudian akan melewati pertengahan di antara kedua buah kelas. Nah, ini kan kasusnya normal nih. Pada kasus lain, ada case lain, belum tentu hyperplane itu dalam bentuk garis lurus bisa jadi nanti deh. Ya, itulah salah satu challenge-nya. Nah, ini kan datanya kebetulan misah gitu ya. Nah, ada pada kasus lain mungkin nanti pola datanya ada yang misalkan, ada yang tiba-tiba menclek gitu ya, tiba-tiba kotak mungkin di sini bisa jadi gitu. Ada kotak yang mungkin di sini ada istilah kita kan paham ya, ada outliers gitu seperti itu. Yang mungkin tiba-tiba ada sebuah data di outliers gitu. Nah, itu nanti gimana cara ngejar supaya dia masuk ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Nah, itu akan jadi challenge atau tantangan. Sampel yang paling dekat lokasinya terhadap hyperplane nanti kita sebut sebagai support vector. Jadi inilah yang disebut dengan support vector. Jadi ketika dia memiliki jarak paling dekat, itulah yang kita sebut dengan support vector. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Jadi yang pasti dia akan mencari jarak yang paling pendek antara hyperplane dengan si data trainingnya. Baik, lanjut. Jadi kesimpulan di dalam proses SVM, support vector machine adalah bagaimana dicari satu support vector untuk memperoleh hyperplane yang terbaik. Jadi yang akan kita cari itu sebenarnya ini jarak yang paling minim dan hyperplane yang terbaik. Karena nanti yang dari misalkan kalau contoh yang 3 ini, dari ketiga garis hyperplane ini mana yang paling baik gitu seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ya misalkan Pak ini yang paling baik ya belum tentu. Ini paling dekat dengan ini tapi ini jauh. Gitu. Ini paling dekat dengan sini tapi kan belum tentu dengan yang di sini. Atau yang di sini ini lebih jauh. Nah itu kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan bakal terjadi dengan hyperplane. Maka hyperplane yang paling optimal yang kita harapkan ya kayak begini nanti bentuknya. Gitu. Jadi dia bisa menemukan jarak yang paling terdekat atau pendek atau kecil antara data training ini dengan si hyperplane gitu ya. Oke.
Nah, ini contohnya adalah bagaimana bentuk gambaran untuk mendapatkan nilai hyperplane yang paling optimal atau yang terbaik terhadap data training. Gitu. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kita akan mencari ini sebenarnya nih. Ini contohnya kalau D2 lebih besar dibandingkan D1, ini D1-nya ya. Seperti ini gambarannya. Oke. Nah, jadi kan kalau kalau kayak gini, nah ini yang kita harapkan. Jadi ketika kita menemukan ada support vector itu yang paling optimal terhadap hyperplane, gitu ya. Jadi dia bisa membagi, membatasi dengan optimal dari si data training yang sudah diproses. Nah, bagaimana sekarang kita akan membuat garis hyperplane itu? Nah, itu yang jadi problem sebenarnya. Bagaimana caranya kita nanti akan membentuk garis hyperplane? Ini contoh hyperplane yang garisnya tegak, garis lurus gitu. Atau nanti dalam persamaannya kita sebut dengan fungsi f gitu. Fungsi f dalam kurung x. Nah, fungsi inilah yang nanti akan membentuk si garis tersebut. Nah, untuk menemukan bahwa dari garis hyperplane itu, maka nanti kita akan melakukan beberapa hal-hal yang nanti akan kita hitung. Jadi ini konsep dasarnya dulu. Bagaimana si hyperplane itu nanti bisa terbentuk. Di sini contoh untuk X ini adalah data nih. X ini untuk menunjukkan dia itu adalah data. Ingat data berarti harus, saya pernah bilang mungkin di kelas atau belum, bahwa ketika Anda mau melakukan analisa, salah satu hal yang paling mudah, plotting aja dulu datanya ke dalam bentuk ini ya, misalkan dalam bentuk grafik. Biasanya kalau nanti diterapkan, biasanya kita pakai grafik scatter. Ya, dia scatter yang nanti bisa kita lihat, oh si data itu polanya kayak gini. Ya, posisinya dia di mana dan lain sebagainya itu akan lebih mempermudah kita nanti dalam menganalisa. X ini menunjukkan ini data, kemudian F ini menunjukkan sebuah fungsi yang nanti akan kita gunakan untuk membuat garis hyperplane. Nah, untuk membuat garis hyperplane ini kita pakai rumusnya W dikalikan dengan X ditambah dengan B. Nah, itu kan fungsi ini ya, fungsi garis ya. Mungkin Anda pernah ingat nggak? Kalau dulu mungkin diganti jadi Y sama dengan MX plus B, kayak gitu ya. Masih ingat nggak untuk mencari garis miring? Persamaan garis masih ingat nggak? Persamaan garis. Bukan cari garis miring. Persamaan garis masih ingat nggak? Harusnya sih masih ingat ya untuk mencari persamaan garis. Nah, itu rumusnya kan standarnya MX MX ditambah B. Ya, konstanta yang nanti akan kita cari. Nah, kalau di sini kita istilahkan nilainya adalah W. W dikalikan dengan X ditambah dengan B. Di mana X ini adalah data, gitu ya, kumpulan data yang nanti sudah kita tentukan. Nah, misalkan nanti B ini adalah di sini adalah bias. Oke, seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti kapan kita akan menemukan, karena nanti akan kita hubungkan dengan pemisah, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang dijadikan kelas yang pertama, mana yang termasuk ke dalam kelas yang kedua. Margin ini harus merupakan minimum distance antara hyperplane dengan data training. Oke. Hyperplane terbaik diperoleh dengan memaksimalkan nilai D. Nah, itu tadi. Jadi untuk mendapatkan hyperplane terbaik kita harus tahu nilai maksimum atau maksimal dari nilai D. Nah, bagaimana cara memaksimalkannya? Nah, ini formulasi yang kita bisa lakukan. X, Y. Nah, jadi X ini adalah sebuah pattern atau polanya dari data ya. Kemudian Y ini adalah class label. Biasanya untuk Y ini kita gunakan untuk labelingnya, kelasnya. Kalau di sini misalkan apakah itu positif, ataukah itu negatif, yang paling gampang gitu ya. Kalau sentimen juga sama, nanti sentimen berarti sentimen positif ataupun sentimen negatif. Itu yang makanya yang paling mudah itu adalah B-class, 2 kelas aja dulu. Kalau nanti mau lebih dari 2, kita sebut istilahnya adalah multi-class. Ya, untuk multi klasifikasi. Oke.
Kemudian X, Y, X2, Y2, X1, Y1, dan seterusnya dalam tanda kutip, berarti X ini untuk menunjukkan data, berarti ada polanya. Kemudian Y ini adalah label atau kelasnya. Nah, ini harus kita tentukan. Jadi misalkan data 1, nanti kelasnya apa, data 2, kelasnya apa, data ketiga, kelasnya apa, dan seterusnya. Untuk menentukan distance atau jarak antara hyperplane dengan pattern atau dengan pola si X atau data itu, maka kita gunakan persamaannya yang ini. W dikalikan dengan X ditambahkan dengan B dibagi dengan W. Nah, W ini di sini adalah bobot. Nah, balik lagi kayak diskusi kita minggu lalu, kalau kita ngomongin bobot, berarti nanti Anda juga harus menginisialisasi ada satu nilai yang nanti akan kita jadikan sebagai parameter. Nah, sehingga untuk minimum distance antara hyperplane dengan training set, rumusnya adalah minimum. Untuk minimum ini adalah absolut dari W dikalikan dengan X, ya, kemudian dia akan ditambahkan dengan nilai bias dibagi dengan absolut dari W. Gitu. Nah, ini jadi untuk mencari nilai minimum atau jarak yang paling kecil, ya, di antara si jarak itu tadi. Next. Nah, sama di sini nanti di sini kita akan menemukan satu constraint di mana batasannya adalah untuk nilai minimum itu tadi hasilnya harus sama dengan 1, kan dia nggak boleh dari itu. Ya, berarti dia ada di rentang 0 sampai dengan 1. Kemudian kita akan substitusikan persamaan keempat ke persamaan 3, jadi persamaan ini, dia masuk persamaan ini, constraint ini sebagai constraint, ini masuk ke dalam persamaan 3 yang di sini. Kita masukkan nilainya harus dia sama dengan 1. Nah, karena di atasnya sudah sama, maka kita coret, maka nanti hasilnya adalah 1 per W. Sehingga itu W-nya ini yang nanti akan kita maksimalkan. Jadi dari step-step ini nanti Anda bisa lihat bagaimana perubahan formulasi. Jangan, kalau nanti dalam implementasi mungkin hal ini akan di skip gitu ya. Karena nanti mungkin kamu coba akan lihat hanya satu baris doang. Karena udah pakai syllabary udah jadi gitu. Cuman dasar ini yang harus dipahami oleh Anda bagaimana sebuah proses algoritma itu bisa bekerja. Nah, untuk menemukan minimize dari si W ini, kita kuadratkan, kemudian subjeknya kita masukkan untuk menemukan nilai yaitu tadi, di mana I-nya mulai dari 1, 2, sampai dengan ke L. Nah, data ini akan kita asumsikan 100% bisa terklasifikasi dengan benar. Jadi itu step-step yang nanti akan kita temukan untuk mencari plan optimal. Nah, kemudian berikutnya di sini ada Lagrange gitu ya. Lagrange multiplier nih untuk menyederhanakan persamaan 6 dan 7 ini. Di persamaan ini akan kita simplifikasi, kita sederhanakan. Nah, jadi ini akan masuk ke dalam proses tadi dengan menggunakan Lagrange multiplier. Di mana untuk menemukan Lagrange itu tadi, rumusnya adalah setengah dari W kuadrat, absolut W kuadrat, dikurangi dari sigma alfa dikalikan dengan Y-nya itu berarti terkait dengan masalah si kelas tadi, kemudian dikalikan dengan data, dikalikan dengan bobot, ditambah dengan nilai bias, dikurangi 1. Nah, di mana nilai alfanya ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nggak boleh lebih kecil ya. Nah, tapi catatannya baiknya tidak sama dengan 0, harus lebih besar dari 0. Nah, solusi ini dapat diperoleh dengan meminimalkan nilai Lagrange ya, terhadap bobot dan biasnya, sehingga dia bisa dimaksimalkan nilai Lagrange-nya terhadap nilai alfa untuk dua variabel. Nah, pada saat itu akan kita dapatkan nilai gradien. Jadi ini gradien dari L, ya, kemiringan itu harus sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam formula, nilai alfa dari si gradien itu tadi, itu harus kalau kita bandingkan nanti dengan nilai bias dan bobotnya itu harus sama dengan 0.
gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai bobot kita peroleh sigma dari alfa dikalikan dengan kelas dikalikan dengan data. Next, berikutnya substitusi persamaan 11 dan 12 masuk ke dalam persamaan 8. Jadi persamaan ini masuk. Jadi untuk menemukan ini sudah untuk W-nya sudah kita ketemukan, ya. Ini sudah kita cari masuk ke dalam persamaan ini. Jadi untuk menemukan nilai W kita cari dengan persamaan ini. Nah, untuk persamaan 11 untuk si alfanya ini kita sudah cari dengan A dikalikan Y harus sama dengan 0. Yang ini masuk ke sana. Oke. Sehingga dari substitusi persamaan 11 dan 12 kita akan memperoleh persamaan 13 dan 14. Nah, persamaannya akan jadi ini tuh fungsi ini tuh kita turunkan gitu. Kita akan turunkan dari yang paling besar ini ke yang paling kecil. Ini kan rumusnya cukup panjang ya menggunakan metode Lagrange multiplier. Nah, segini. Ini mungkin agak rumit ya, karena kita bahasnya adalah terkait dengan formulasi atau persamaan. Ya. Satu persatu harus dicari turunannya dan diperoleh dari mana. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi tahapan-tahapannya sudah kita jelaskan. Nah, persamaan 12-nya 11-nya yang ini ya. 11-nya adalah alfa dikalikan dengan Y itu harus sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan 12-nya bobot sama dengan sigma dari alfa dikalikan dengan Y dikalikan dengan data. X itu untuk data. Kemudian persamaan 8 yang tadi ini kita tulis ulang. Ini persamaan 8-nya. Kemudian fungsi yang diperoleh hanya memaksimalkan satu variabel alfa saja. Jadi kita maksimasi ya dari sana kita masukkan. Ini kan sudah diuraikan ya. Nilai itu adalah jika dia sama dengan 0, kita kurang masukkan ke sini. Ini turunannya ke sini. Nah, di mana untuk nilai alfanya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, I-nya mulai dari 1 sampai dengan ke L. Gitu ya. Oke, kemudian kalau alfa dikalikan dengan Y itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Nah, dari persamaan 13 dan 14 ini kalau kita uraikan, kita turunkan lagi menjadi hal yang lebih detail, maka hasilnya adalah yang A ini. Jadi hasilnya nanti dari ini, dari bentuk setengah dikalikan dengan absolute W, kuadrat dikurangi dengan sigma dari A kali Y dikalikan X dikalikan W, tambah B kurangin 1, hasilnya jadi ini. Jadi alfa terhadap I dikalikan dengan alfa terhadap J, berarti nanti akan ada baris dan kolom, ya. Kemudian alfa dikalikan dengan Y, Y-nya itu terkait dengan masalah si kelasnya, I dan J. Jadi baris dan kolom, kemudian nanti akan kita kalikan lagi dengan data X dan X, kolom, baris dan kolom. Ini sigma jangan lupa berarti dia diakumulasi, ya. Kemudian berikutnya untuk nilai yang kedua untuk cari nilai biasnya ini kita peroleh dari plus 0 min sigma atau akumulasi dari nilai alfa yang ke I. Jadi yang A ini nanti masuk ditambahkan yang untuk yang di sini. Sebentar. Baterainya habis. Ya, ini memang rumit ya, karena dia terjadi atau banyak proses turunan rumus. Oke, nah sehingga pada hasil akhirnya dari persamaan ini persamaan awalnya ini akan berubah jadi ini. Jadi persamaan tadi turunannya dapatlah itu, sehingga nanti hasilnya di sini adalah sigma dari alfa ke I dikurangi dengan setengah dari sigma alfa dikalikan dengan alfa dikalikan dengan Y dikalikan dengan Y, kemudian nanti dari X untuk datanya. Nah, jadi sini ada dual form. Nah, untuk fungsi yang diperoleh hanya
Hanya memaksimalkan satu variabel alfa saja, maka nanti hasilnya akan kita cari. Jadi penurunan ini untuk mencari setiap variabel itu tadi. Bagaimana kita cari nilai alfa, bagaimana kita cari nilai bias, bagaimana cara kita cari nilai pembobotan itu tadi. Nah, formula tadi akan kita selesaikan dengan menggunakan quadratic programming. Ya. Jadi untuk mencari nilai si alfa itu biasanya kita selesaikan dengan quadratic programming yang nanti solusinya adalah kebanyakan bernilai 0. Nah, data dari training set yang tadi di mana nilainya tidak bernilai 0 itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai support vector. Ya, jadi kalau dia sama dengan 0 berarti itu bukan support vektornya, karena support vektor tadi sudah kita definisikan adalah dia akan memaksimalkan nilai jaraknya. Jadi jarak yang paling besar berarti tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi bukan dia harus sama dengan 0 ya, beda kalau di sini. Karena kita akan mencari antara hyperplane dengan si data trainingnya. Ingat kalau dalam KNN jarak data dengan data. Ya, kemarin kan kalau dalam KNN kan jarak data dengan data. Jadi data uji dengan data training. Baru kita cek nih berapa jaraknya. Data dengan data. Kalau ini di dalam KNN data dengan hyperplane. Bisa dibedakan? Halo, bisa dipahami atau bisa dibedakan nggak? Jadi pada saat KNN yang kita lihat adalah jarak antara data uji dengan data latih. Tapi kalau ini jarak antara data latih dengan hyperplane. Itu bedanya. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Oke, itu bedanya ya. Itu yang nanti akan menjadi ciri khas dari si SPM. Jadi support vektornya itu yang akan menjadi penentu. Nah, apabila nilai alfanya sudah diperoleh, maka untuk bobot W dan B-nya bisa kita peroleh juga. Di mana W ini sama dengan sigma dari atau akumulasi dari alfa dikalikan dengan nilai Y, yaitu adalah kelasnya, baru nanti kita kalikan dengan X. X itu berarti data 1/1, ya, seluruh data yang ada tersedia. Nah, untuk mencari B-nya, ini sama dengan min setengah dikalikan dengan W kalikan dengan X ditambah dengan W dikalikan dengan X. Kenapa? Karena B-nya itu nanti dikeluarin. Nah, ini kan kayak tadi. Nah, kayak mana tadi rumus dasarnya? Nah, ini. Jadi dari rumus yang Lagrange ini, Lagrange multiplier ini, kalau misalkan ini kan kita mau nyari nilai W dan mencari nilai B. Jadi kalau nanti B-nya itu dikeluarin berdasarkan proses yang sudah kita lakukan, maka hasil akhirnya adalah ini. Min setengah karena dia dikeluar ya. Jadi dia keluar dari si proses tadi untuk dicari nilai akhirnya. B sama dengan min setengah dikalikan dengan W, bobotnya tadi dikalikan dengan X. X itu adalah untuk data. Nah, X di mana di sini sudah masuk ke dalam kelas yang positif dan kelas yang negatif, gitu ya. Nah, untuk klasifikasi pattern atau pola, nanti kita akan hitung rumusnya adalah SGN dikalikan dengan sigma dari alfa dikalikan dengan Y, di mana T dikalikan dengan X ke I ya. Kemudian baru nanti ditambah nilai biasnya. Ada beberapa hal yang cukup penting untuk diingat catatannya. Nah, persamaan 13 hanya punya sebuah single global maksimum yang bisa kita hitung secara efisien. Nah, data ini nggak bisa kita tambahkan secara individual, melainkan dalam bentuk dot product dari dua buah data. Itu bedanya antara si SPM dengan algoritma. Nah, untuk bagian ini, bagaimana nanti kita bisa mencari untuk menemukan nilai si W itu tadi, bobot. Nah, dengan cara nanti ada teknik hard margin,
dan ada juga untuk soft margin. Nah, sebagai contoh di sini akan dilakukan proses minimalisasi untuk si bobotnya, ya, yang akan kita masukkan nanti ke dalam persamaan W dikalikan dengan X. Oke. Nah, dari perhitungan sebelumnya, sesuai dengan persamaan 7, sebuah data akan kita klasifikasi dengan benar atau istilahnya adalah hard margin. Padahal kenyataannya itu tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena umumnya data nggak bisa kita klasifikasi sampai 100%. Nah, ini akan jadi masalah ya. Terkadang kalau misalkan akurasi kamu si algoritmanya udah bisa nyampe 100%, ini kamu perlu cek ulang gitu ya. Itu harusnya apa ya, over lah gitu, terlalu gitu kalau sampai 100%. Nah, kan biasanya dalam algoritma atau metode saya belum lihat ya, sampai harus 100% nggak ada. Gitu. Justru akan jadi pertanyaan kalau dia sampai 100%, udah terlalu bagus, canggih gitu. Nah, sehingga kita akan cari solusinya adalah menggunakan soft margin. Nah, soft margin dia akan melunakan atau mengizinkan dari si konsulen tadi supaya ada toleransi dari ketidaksempurnaan hasil proses klasifikasi. Gitu. Oke, nah ini contoh untuk separate, untuk pemisahan dari hyperplane untuk 2 dimensi. Nah, ini fungsi untuk si garisnya, untuk hyperplane-nya, Y kalikan dengan W dikalikan dengan X, ditambah dengan nilai bias, dan itu harus lebih besar sama dengan 1. Oke, ini sudah ya. Jadi nanti yang akan kita cari lagi, balik lagi bahwa yang akan kita cari bagaimana menemukan nilai terbaik ya di antara setiap support vektor. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang menanyakan? Kita belum liatin datanya ya, ini masih teoretikalnya dulu, bagaimana pola-pola yang terjadi. Sebelum mungkin nanti kita liatin dalam bentuk contoh ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini salah satu yang akan menjadi challenge atau tantangan nanti. Ini coba lihat dulu datanya. Bentar. Coba Anda lihat, perhatikan sekarang. Nah, gimana kalau nanti ada data yang kayak gini? Ada yang masing-masing nyebrang gitu. Kalau tadi kan normatif ya, udah mudah gitu terbelah dua. Udah kelihatan gitu kubunya, udah kelihatan gitu bloknya, udah kelihatan itu kelasnya. Nah, gimana kalau ada data yang tiba-tiba kayak begini gitu? Ada data yang ngumpulnya teh beda sorangan gitu. Yang kuning yang orange ada di yang kuning ada di yang orange gitu, yang bulat ada yang kotak ada yang gitu. Nah, ini kan susah pasti ya. Bagaimana kita menemukan si hyperplane-nya? Oke. Jadi jika nanti si nilai E ini gitu ya, kita sebut E aja lah, kayak mirip E gitu. Mungkin supaya simpel aja. Ini indikasi jika dia lebih besar dari 1, indikasi bahwa training data atau data trainingnya, training example atau sampel ada data yang ada di sisi yang salah. Nah, jadi kalau nanti nilai E ini lebih besar dari 1, berarti ada data yang nyebrang gitulah kira-kira gitu.
Ini harusnya di sini, tiba-tiba mencolok di sini. Nah, itu apakah bisa terjadi? Mungkin gitu. Dalam sebuah data, pola data, hal ini bisa terjadi. Nah, inilah yang mungkin kita sebut outlier seperti itu, atau kayak kasus yang nanti kalau mau diikutin, ini kan akan jadi masalah nih. Garisnya kira-kira kemana coba? Kebayang nggak kira-kira kalau kayak gini? Bagaimana membuat hyperplan-nya? Kebayang nggak? Garisnya kira-kira harus gimana jadinya? Garis hyperplan-nya. Kan nggak mungkin garisnya gini lagi kan? Tegak lurus lagi, nggak mungkin ya? Paham nggak maksud saya? Karena ada si ini nih, nilai misalkan yang kuning ini masuk ke sini, atau yang si kotak ini masuk ke sini. Nah, kira-kira hyperplan-nya gimana? Apakah masih tetap harus garis lurus? Hah? Atau kan jangan-jangan nanti gini loh garisnya. Nah, kebayang nggak maksud saya? Tapi ini juga masih belum tentu selesai ya, karena ini ada ini nih di sini. Nah, itu paham nggak maksud saya problemnya? Halo? Halo, halo. Coba saya tanya. Ratih, paham nggak maksud saya? Masalahnya? Halo, saya masih on. Suara saya masih terdengar Gimana, nggak ya? Pak? Gimana, Pak? Nggak diperhatiin berarti nih. Paham nggak masalahnya kalau kasusnya begini? Belum sih yang itu. Saya ulang sekali lagi nih. Berarti ini kalau pada diam berarti ada yang belum ngerti. Coba, ini kan kalau sebelum ada garis nih. Coba Anda bayangkan kalau belum ada garis. Bagaimana cara memisahkan dari dua data ini? Dua kelas ini bukan, ada dua kelas kan? Ada kelas kuning sama kelas orange kan? Paham nggak sampai sini dulu? Paham. Kalau contoh ini kan ideal nih. Garis ini mah kan ideal ya. Ngerti nggak? Ini kan ideal ya. Ngerti nggak maksud ideal? Jadi blok sini sama blok sini tuh udah kelihatan bedanya gitu. Ngerti nggak? Dengan gampang kamu bisa membuat sebuah garis. Benar nggak? Yang memisahkan kelas 1 sama kelas yang kedua. Kelas positif atau kelas negatif, boleh. Paham nggak maksudnya? Yang lain paham ya? Nih, sekarang kalau kasusnya kayak gini, gimana gitu loh. Karena pada kenyataannya, bisa saja ada sebuah data yang tiba-tiba kayak nyelonong gitu. Ada yang kotak ada di yang kuning ada di yang kotak gitu. Paham nggak kasusnya? Paham? Ngerti nggak maksudnya? Kasusnya dulu, jangan lihat garisnya dulu, jangan lihat dulu garis. Paham, Pak. Jangan lihat dulu garis hyperplane. Yang kita mau cari solusinya kan bagaimana mencari hyperplane, garis pemisah antara yang kuning sama yang orange, kan begitu ya? Paham sampai sini? Nah, yang jadi masalah gimana kalau ada yang orange tiba-tiba nyelonong ada data yang masuk ke kuning atau yang kuning masuk ke yang orange gitu. Nah, sehingga pertanyaannya kan mungkin nggak kalau garisnya masih tetap lurus gitu. Kan kalau secara ngeliat gini kan nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ada data yang kuning, ada di yang orange, ada yang di orange, ada di yang kuning gitu. Kan nggak mungkin pakai garis begini gitu. Paham tak? Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, artinya bagaimana kita nanti untuk membuat hyperplane-nya gitu. Supaya yang blok kuning mah ya tetap kuning gitu. Nah, kan gitu ya supaya ini bisa terselesaikan. Kan kita mau menyelesaikan masalahnya tetap ada ada binary kelas, ada kelas positif sama kelas negatif, kan begitu ya. Atau kalau di sini kelasnya orange sama kelas yang kuning gitu. Paham tidak? Paham. Oke. Nah, ini yang akan menjadi challenge dalam data yang sesungguhnya.
pada kasus real data, itu terkadang ada data yang tiba-tiba mencelok kayak gitu tuh. Nah, ini kan harus dicari sebuah solusi, karena nanti garis yang tadi kita bikin hyperplane-nya belum tentu bisa lagi optimal seperti itu tadi. Padahal tujuan dari CSVM adalah bagaimana mencari data yang jadi support vector, yaitu data yang paling optimal dengan hyperplane-nya gitu. Nah, ini adalah garis hyperplane. Itu maksudnya. Paham? Baik, nah untuk mewujudkan hal itu kita akan menggunakan soft margin. Nah, makanya ini agak teoritis dulu ya. Ini kan mungkin mesti riut gitu nya, ningali rumus, ningali formulasi, penurunan. Ini turunan-turunan emang panjang gitu. Jadi kita akan menurunkan satu persatu dari setiap formula itu tadi sampai ke yang paling detail. Nah, untuk ketika akan terjadi seperti itu, kalau ada data yang mencelok seperti tadi, berpindah gitu ya pada nyebrang atau nyebrang pada kelas yang lain, maka kita akan menggunakan konsepnya pakai soft margin. Tadi kan ada dua ya, ada soft dan ada hard margin. Nah, untuk yang soft margin, maka nanti kita gunakan formulasinya jadi seperti ini. Y dikalikan nanti dengan W dikalikan dengan X, tetap ya, W ini adalah bobot, dikalikan dengan si data, ditambahkan dengan nilai biasnya, dia harus lebih besar sama dengan 1, dikurangi. Nah, jadi garis ini bukan lagi nanti akan hyperplane, nggak akan jadi garis miring lagi katanya, nggak lurus. Makanya nanti dia akan berbeda. Bahkan nanti sudut pandang, cara pandangnya, kalau ini tidak dimungkinkan, bahkan mungkin nanti dia akan diambil ke arah yang lebih gede lagi dalam bentuk 3D seperti itu. Oke. Nah, di sini ada nilai C yang akan dijadikan sebagai parameter yang kita sebut untuk kontrol trade-off antara margin dengan error klasifikasinya. Semakin besar nilai dari C atau nilai C ini sebagai kontrolernya, maka penalti terhadap kesalahannya akan jadi semakin besar. Nah, sehingga ini akan jauh lebih, tanda kutip, dia akan jadi sebagai kontrolernya. Jadi kalau dia lebih gede, maka errornya tambah gede juga, seperti itu. Oke. Artinya, jika kita menggunakan parameter C yang besar, maka hanya sedikit data yang boleh melanggar batas hyperplane. Nah, jadi dengan formulasi itu tadi, kita akan memperketat tidak boleh ada data yang nanti nyebrang kayak gitu. Jadi memberikan batasan-batasan yang lebih ketat gitu ya, supaya ketika dia akan muncul pola data yang tadi, itu nanti nggak akan terpilih seperti itu, atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas yang lain. Nah, ini jadi persamaannya, persamaan 13 itu tadi yang dasarnya hasil dari penurunan rumus yang awal tadi, ya, nilai maksimum dari si alfanya, yang ini tadi. Nah, yang persamaan 13 tadi, ini akan berubah untuk menentukan nilai alfanya, karena dia harus berada di antara 0 dan nilai kontrolernya. Ya, jadi si alfanya itu berada di antara 0 sampai dengan nilai kontrolernya. Di mana I-nya mulai dari 1, 2, sampai dengan ke L. Ya, di mana nilai untuk alfa dikalikan dengan Y-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini untuk mencarinya, kita bisa memanfaatkan metode Karus-Contactor. Jadi untuk kondisi-kondisi tadi, solusi-solusinya nanti jika dia misalnya lebih besar dari 1, jika kurang dari 1, dan jika dia sama dengan 1. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi pada saat nanti ada pola-pola data, itu nanti harus dicek itu dulu ya. Makanya saya bilang ketika di awal, cara yang paling sederhana, bukan cara ya, salah satu cara yang mungkin bisa Anda lakukan untuk melihat apakah data ini polanya itu tadi sudah terbelah menjadi dia masuk ke dalam hal yang mau kita bagi, gitu, atau kita pisahkan ke dalam sebuah kelas, plotting dulu aja, buat dulu sebaran si datanya, sehingga nanti bisa kelihatan, oh hyperplane-nya nanti seperti apa, gitu ya.
Nah, untuk parameter C-nya ini kita tentukan dengan mencoba beberapa nilai, kemudian kita akan evaluasi terhadap hasil akurasinya. Ya, misalkan nanti Anda gunakan validasinya pakai cross validation. Oke. Terus berikutnya di sini, nah ini sebagai contoh nih. Yang tadi saya bilang, ini nih, sampling yang gambar A, coba pada lihat ya. Nih. Ini yang justru challenge-nya adalah seperti ini nanti. Pada kasus atau case, mungkin saja pola data itu jadi kayak gini deh. Tuh, kayak gini. Nah, untuk menemukan hyperplane-nya kan nggak mungkin pakai garis gitu ya. Pakai persamaan garis kayak tadi. Ngebelah gitu nggak mungkin. Nggak bisa gitu. Karena di sini dia ada di sini tuh. Maka yang nanti akan dijadikan sebagai hyperplane-nya gimana? Apakah ini masih dimungkinkan? Nah, kalau tidak memungkinkan, maka bentuk hyperplane-nya kita lihat dari view yang berbeda. Nah, kayak gini. Jadi kalau ini kelihatannya dalam bentuk 2 dimensi, nah ini yang nanti kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini dalam bentuk 2 dimensi, hanya garis X dan Y. Nanti kalau misalkan wah ini rumit nih, nggak mungkin kita bikin hanya garis doang, maka Anda bisa membuat atau melihatnya dalam bentuk 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan bisa bisa dari atas, dari kiri, dari kanan, dari tengah tuh bisa kelihatan. Jadi bisa diputar gitu. Karena kalau misalkan bisa diputar, siapa tahu ternyata yang hitam ini tuh kalau kita lihat misalkan dari tampak atas. Jadi maka pembedanya atau pembelahnya bisa aja di tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau saya lihat ini kan tampak atas ya. Kalau saya putar, misalkan dilihat dari depan gitu ya, atau dari kanan, mungkin yang hitam-hitam itu tuh di sini gitu. Yang bulat itu ada di bawah. Jadi saya bikin hyperplane-nya di sini. Kebayang nggak maksud saya? Paham nggak? Agak. Ini kan tampak atas nih, tampak atas. Sok bayangin sama Anda sekalian tampak atas. Kalau tampak atas ini saya diputer gitu ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ini kan tampak atas. Kalau tampak atas kan hanya satu pandangan aja ya dari atas. Ketika ngelihatnya kan kayak ngumpul di tengah nih. Kayak ngumpul di tengah. Jadi untuk membuat hyperplane-nya susah gitu. Karena dia ada di sini. Tapi ketika misalkan kamu puter, ini kan misalkan begini dari tampak atas. Ketika diputer, set gitu. Ternyata bisa jadi yang hitam itu sebenarnya ada di sebelah atas gitu. Yang bulat ini ada di dasar di bawah. Ini kalau kita lihat tampak depan ya, ini yang bulat-bulat gitu. Nah, jadi kan Anda bisa bikin garis hyperplane-nya di tengah sini gitu. Paham nggak maksud saya? Kalau diputar. Agak. Ada data. Kalau nggak tampak atas kan gitu doang ya, bercampur. Tapi kalau Anda putar, siapa tahu bahwa datanya itu sebenarnya tidak berkumpul di situ gitu. Nah, itulah nanti ketika Anda mau merepresentasikan dari sisi data dalam bentuk 3 dimensi. Jadi, ketika dalam prosesnya Anda melihat pola 2 dimensinya kayak gini, ribet gitu. Wah, ini gimana cara bikin garisnya nanti? Maka coba Anda view-nya dalam bentuk 3 dimensi. Karena dengan 3 dimensi, Anda bisa puterin, misalkan puter rotasi terhadap X, rotasi terhadap Y, diputerin gitu. Sehingga konsep tadi yang saya bilang, siapa tahu yang bintik-bintik hitam itu sebenarnya ada di sebelah atas, yang bulat-bulat itu ada di bagian bawah. Kebayang nggak? Jadi tugas Anda bikin hyperplane di tengah-tengah. Sehingga ini masuk ke dalam kelas positif, ini masuk ke dalam kelas negatif. Paham tuh? Tapi dengan cara diputer ya, datanya diputerin dalam bentuk 3 dimensi.
Nah, ini kan representasinya kayak gitu tuh. Jadi nanti kita bisa memisahkan yang hitam-hitam itu sebenarnya kita bisa bikin garis hyperplane. Hyperplane-nya dalam bentuk bidang, bukan ruang. Ini kan 3 dimensi itu bicaranya ruang. Tapi garis hyperplane itu kan bidang, hanya pembatas saja. Nah, makanya saya ilustrasikan begini. Ini tampak depan misalkan, ini tampak depan. Ya, karena kita kan dalam bentuknya 3 dimensi. Paham sampai sini? Paham, Pak. Kita mapping, bahasanya namanya kita mapping. Nah, jadi ketika dalam 2 dimensinya sulit untuk kita visualisasikan, maka nanti kita bisa buat dalam bentuk model 3 dimensi. Itu pendekatan lain yang bisa kita lakukan untuk ketika ada sebuah masalah, si data itu sulit untuk mencari nilai hyperplane-nya. Karena kan hyperplane itu bentuknya garis. Sedangkan ini kan nggak mungkin dalam bentuk garis. Kan jadi kayak lingkaran. Jadi kalau ketika kita putar, ternyata kalau lihat dari view yang lain, sebenarnya masih bisa kita bagi gitu ya. Nah, konsep inilah ini yang bintik-bintik hitam, ini yang bulat-bulat di bawah. Gitu. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum nanti kita coba liatin contoh program. Apakah ada yang mau tanyakan? Oke, kalau belum ada, nah ini mungkin gambarannya supaya lebih clear lagi yang tadi ya. Jadi kita bisa memisahkan itu tadi dalam bentuk model representasi data dalam bentuk dimensi yang berbeda. Jadi dimensinya aja yang nanti kita akan ubah ya. Ya tadi kan rumit nih. Ini gimana cara misahinnya kalau kayak gini? Kan kita pakai cuma garis, nah garis kemiringan dan sebagainya. Maka kita buat dalam bentuk dimensi yang lain, gitu ya. Oke, nextnya ini nanti combine ya. Ini ada bentuk lain. Ini kalau misalkan dalam bentuk algoritma yang lain atau perseptron, nanti untuk single layer networks. Kemudian ada multi layers networks. Ya, MLP biasanya ini secara bagaimana ini bukan versus ya, artinya kita akan mencari metode atau algoritma mana yang bisa kita gunakan untuk dijadikan solusi pada kasus-kasus yang seperti itu tadi. Ya, nanti bisa cek berikutnya. Baik, saya mau lanjut ke bentuk pengkodean. Jadi codingnya ini nanti Anda bisa coba gitu ya. Anda bisa coba nanti eksekusi aja. Baik, penjelasannya adalah kita akan menggunakan datasetnya dataset iris gitu ya. Kita akan menggunakan data iris yang hanya 150 data itu. Dia akan mengklasifikasi gambar. Ada 3 jenis klasifikasi. Di sini bahkan multi ya, multi kelas ya. Ada Virginica, ada Setosa, satu lagi apa ya? Saya lupa. Virginica, Setosa, satu lagi Versicolor. Ya, ada 3. Jadi bahkan dalam data iris itu ada 3 kelas. Ini contoh sintaksnya. Nah, untuk menggunakan fungsi SVM, kita akan memanfaatkan ini. Nah, SVM. Scikit-learn. Kita cari SVM. Oke.
Jadi Anda silakan cek nanti di scikit-learn, kemudian kita cari SVM, ya. Kemudian kita cek nanti di sini, ini cara menggunakan fungsinya. Nah, nanti di sini untuk support vector machine. Nah, ini detailingnya, silakan nanti Anda pelajari kalau mau bagaimana yang ada di scikit-learn itu digunakan, ya. Nanti cek di scikit-learn.org. Oke, kita akan menggunakan data iris. Kita baca data irisnya, terus kemudian kita set. Nah, di sini kebetulan kita plottingnya menggunakan seaborn, jadi supaya lebih menarik ya. Jadi untuk plotting gambar itu nanti bisa pakai matplotlib, bisa pakai seaborn dan macam-macam. Kalau mau lebih bagus sih pakai seaborn ya. Ini contoh, jadi hasil dari pemetaan si iris, data iris, ini contohnya. Nah, jadi kumpulan dari data yang kalau kita plotkan dalam bentuk 2 dimensi, Anda bisa lihat warnanya yang berbeda. Di sini setosa yang biru, versicolor yang orange, virginica yang hijau. Ini terkait dengan sepal length atau lengthnya, panjang sepal. Jadi Anda mungkin nanti cek lagi ya. Data iris. Data iris. Nanti cek di Kaggle nih. Jadi si iris itu nanti dia punya datanya, ini dia. Jadi ada ID itu berarti untuk citranya ya, citranya. Bisa ada yang belum tahu data irisnya kayak gimana? Saya yakin saya harusnya udah tahu ya. Jadi ini tuh iris itu nama sebuah bunga, di mana si iris ini punya fiturnya adalah sepal, kemudian sepal length, ada sepal width, ada lebar dan panjang, ada petal, dan spesies itu untuk yang tadi virginica, versicolor, dan setosa. Nah, ini datanya yang ini. Nah, ini datanya. Nah, nih, jadi ini yang sepal length, sepal width, petal length, petal width. Paham sampai sini? Paham datasetnya? Paham, Pak. Halo, oke. Nah, jadi nanti ini datanya, terus kemudian ini adalah kelasnya. Nah, ya kelasnya. Jadi ada 3 ya, setosa, kemudian versicolor, dan virginica. Datanya hanya 150, ya, hanya 150 data tapi legend. Ini sudah bisa digunakan. Ingat, ini data yang udah jadi data fiturnya. Ini fiturnya inilah. Ini data fiturnya, ini fiturnya. Sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Nah, data ini kalau nanti kita plot, kalau kita gambarkan, jadilah bisa dipahami. Sama. Oke. Dari sini Anda sudah bisa melihat ya, gambaran bagaimana posisi sebaran dari si setosa, sebaran dari versicolor, sebaran dari virginica. Kebayang ya? Tuh, di beberapa lihat nih. Di sini ngumpul hijau tapi ion orange gitu. Di sini ngumpul yang hijau, ada yang tiba-tiba hijaunya di sini, orange-nya di sini gitu. Paham maksud saya yang tadi kasusnya? Nah, mencari solusi yang gini tuh. Kalau setosa masih aman ya. Setosa relatif aman, kita mudah untuk mengklasifikasinya. Tapi kalau versicolor dan virginica ini, karena ada beberapa data yang tiba-tiba yang nyelonong masuk gitu tahan. Iya kan. Jadi tak suka dia suka dia gitu maksudnya. Paham? Oke ya? Paham, Pak. Nah, sekarang dari sini kita akan gunakan fungsinya.
Fungsinya adalah nanti kita pakai yang ini. Ya, di sini masih kita gunakan untuk proses penggambaran, sebaran datanya kita ambil, kita ganti jadi untuk pewarnaannya supaya nanti mudah. Nah, ini nanti, ini ada yang error nih. Prediksinya, oh ini udah masuk ke CLF nih. CLF-nya itu nanti untuk yang si fungsi fit-nya gitu nih. Ini nih, CLF ini fungsi yang kita panggil nih. CLF sama dengan svm.svc. Jadi fungsi svm-nya adalah yang ini kita gunakan. Nah, di bagian bawah nanti kita gunakan untuk ngecek. Ya, jadi nanti ini gunakan nanti sebagian untuk mengecek data. Jadi ingat ada data training, ada data test, data testing. Contoh nanti Anda bisa uji dia akan masuk ke dalam kelas yang mana. Ya, kamu cek aja. Ini bisa aja nanti dari data yang tadi kamu jadiin sampling. Nah, misalkan kamu mau ambil cek data yang di sini. Nah, untuk data yang di sini bener nggak nanti hasilnya sama dengan setosa gitu. Paham tak maksud saya? Jadi nanti di sini kita ambil misalkan kalau Anda mau split misalkan dari 150 ya misalkan 20%. Jadi 30 data ya, 30 data untuk diuji misalkan. 30 data mau diuji. Cek nilai-nilai ini apakah sama dengan ini. Nah, kalau sama berarti dia akurasinya 100% gitu. Paham tak? Artinya kan hasil prediksi dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya atau aktual gitu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau belum saya absen dulu. Sambil nunggu mungkin ya. Kita absen dulu aja. Sudah setengah 11 nih. Fikri, ada Fikri? Sofwan, MSIB. Rizky, MSIB. Rizky Rifan, Muhammad Gani, Hadir, Pak. Rafli, Hadir, Pak. Rati, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Muhammad Arif, Pujianti, Hadir. Raihan Maulana, Raymond, Hadir, Pak. Rifai, Hadir, Pak. Revan, Hadir, Pak. Aditya Suryana, Hadir, Pak. Nawaf, Asri, Hadir. Fadil, Hadir, Pak. Muhammad Firman, Hadir, Pak. Abad, MSIB, Pak. Ages, Hadir, Pak. Andi Muhammad Nur, Hadir, Pak. Zulfan, Cecep, Jawaban MSIB, Pak. Cecep, Hadir, Pak.
Muhammad Debi, Hadir, Pak. Kristanto, Hadir, Pak. Rafli, Hadir, Pak. Acep, Hadir, Pak. Razehan, Hadir, Pak. Bagus, Hadir, Pak. Jacqueline, Vito, Hadir, Pak. Muharram, Rizky Ananda. Hadir, Pak. Oke, silakan nanti dicek di email kalau bisa ada yang kelewat ya. Baik, itu dulu diskusi kita pagi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.